Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Renungan hari ini berjudul Yang Sangat Penting, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, Thomas DeMahy adalah salah seorang bangsawan yang dieksekusi oleh para prusuh dalam revolusi Prancis di akhir abad ke-18. Menurut legenda, setelah membaca surat perintah eksekusinya, DeMahy justru menanggapinya dengan berkata, "Surat ini mengandung 3 kesalahan ejaan." Jika perkataan itu benar adanya, DeMahy jelas-jelas mengabaikan sesuatu yang jauh lebih penting, yakni kematian yang segera dijelangnya. Hari-hari ini, tanpa sadar, kita juga bisa gagal memahami arti penting dari gereja sebagai tubuh Kristus. Ada sebagian orang yang berusaha menyimpangkan tujuan gereja. Mungkin ada dari kita yang melihatnya sebagai gerakan untuk mendukung pandangan politik tertentu, atau sebagai tempat bagi orang untuk dilayani. Mungkin juga ada yang memandang gereja sebagai sekedar lembaga keagamaan. Akan tetapi, prioritas utama gereja haruslah selalu kabar baik tentang Kristus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Jadi meski ada kalanya hal-hal lain perlu mendapat perhatian, tapi sebetulnya Injil tetap menjadi sesuatu yang terpenting dan terutama. Jadi bagaimana kita dapat menjadi agen pembawa kabar baik Allah kepada dunia yang begitu syarat dengan kabar buruk? Dengan meminta kepada Allah agar memampukan kita dalam membagikan kabar baik tersebut setiap kali muncul kesempatan untuk melakukannya. Sahabat ODB, bagaimana awalnya Anda menerima berita Injil?
Hal apa yang dapat Anda lakukan agar siap membagikan kabar baik itu kepada orang lain ketika muncul kesempatan untuk melakukannya? Mari kita berdoa. Allah Maha Pemurah, terima kasih karena Engkau menuntun diriku kepadamu melalui Injil Yesus Kristus. Tolonglah aku ya Tuhan untuk membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku Teman Jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. majulah terus, Yesus selamatkanmu. Kabarkan warta suka, Yesus selamatkanmu. Pada orang berdosa, Yesus selamatkanmu. Bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra, bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Kabarkan keselamatannya, Yesus selamatkanmu. Bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu. Bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah. Bila kidung yang menang, Yesus selamatkanmu. Bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu. Kabarkan warta suka, Yesus selamatkanmu. Pada orang
bangsa, Yesus selamatkanmu. Bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra, bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Kabarkan keselamatannya, Yesus selamatkanmu. Bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu. Bersorak